Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, segala karunia iman, Islam dan ihsan. Pahamilah bahwa sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan hidup itu hanya ada didapat dan didapatkan di dalam kesyukuran di dalam segala hal. Bahwa sesungguhnya apapun ketika cahaya iman berada di dalam diri kita, maka apapun itu akan dinikmati. Bahwa sesungguhnya iman itu adalah cahaya permata pada diri setiap manusia. Itulah yang harus disyukuri, bahwa cahaya iman ini adalah cahaya yang sangat berharga. Maka jagalah cahaya iman ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian pula salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah permata cahaya hidayah yang Allah telah turunkan ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia-manusia yang berada di jalan kejahilan. Meskipun pada zaman itu peradaban sudah maju, tetapi perilaku-perilaku kejahiliaan masih terus muncul. Karena itu, sampaikanlah selalu salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau adalah pemberi syafaat baik di dunia, di alam kubur, alam barzah di sana, maupun di alam akhirat. Allah memberikan kepercayaan kepada baginda Rasulullah sehingga dikatakanlah telah datang cahaya atasmu. Karena itu pada kesempatan ini jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahwa cahaya iman masih ada pada diri kita. Saya ingin mengawali suatu ayat yang berkaitan keselamatan hidup, berkaitan keselamatan hidup, berkaitan keselamatan saat sakaratul maut. Karena banyak yang mempelajari tentang ilmu kehidupan tetapi lupa mempelajari bagaimana mati yang baik. Mereka mempelajari hidup kehidupan ini tetapi mereka melupakan bagaimana hidup di alam barzah sana. Alam barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Disitulah manusia-manusia lalu yang telah mati ada di alam itu, dan kita akan menuju ke situ. Setiap yang hidup akan memasuki pintu kematian, dan kita saat ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan memasuki pintu itu. Cepat atau lambat, karena itu adalah rahasia, dan kita sudah memiliki tiket masing-masing, namun tak ada waktu dan tanggal untuk. Sebagaimana Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah, sampaikanlah kepada umat-umat, yaitu berupa ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhulil fi ibadih fadkhulil fi jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang,
jiwa-jiwa yang tenang yang dipanggil. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi, dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah di dalam surgaku. Jadi yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang, bahwa kerahasiaan hidup sudah dibukakan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr tadi, bahwa ketika hidup di dalam kehidupan ini, jika tidak menggunakan jiwa ketenangan, maka akan sia-sia. Beribadah tidak di dalam ketenangan, ketergesa-gesaan, maka juga ibadah tidak nikmat. Bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan di dalam ketenangan, maka itu tidak nikmat. Maka itulah dikatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi ketika orang-orang berjiwa tenang, itu berarti sudah kembali kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan tidak dibatasi di dunia dan di akhirat. Jangan disangka hanya menemui Tuhan di akhirat. Tuhan yang mana di akhirat mau ditemui kalau tidak ada ketenangan jiwa di dunia ini. Ketika merasakan ketenangan jiwa, rasakanlah bahwa sesungguhnya Dia beserta kamu dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa kita di dalam kebesaran Allah. Maka rasakanlah sifat-sifat iman, Islam dan ihsan, rasa ketuhanan. Karena banyak yang bertuhan, tapi hanya sedikit yang merasakan ketuhanan. Banyak manusia-manusia yang ego di hadirat Allah, hanya maunya diikuti, berdoa, tetapi maunya Tuhan mereka tidak mau ikuti. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau mati kecuali di dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Muslim itu adalah berserah diri. Ya Allah, kami berserah diri terhadap segala aturan-aturan-Mu. Kami mengikuti aturan-aturan-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang menciptakan aku. Bukan berserah diri mengikuti keinginan-keinginan nafsu. Maka inilah bukan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Mereka hanya hidup untuk mengikuti setiap keinginan-keinginan yang muncul. Datang keinginan baru, mereka mengikuti keinginan itu lagi. Datang keinginan, mereka hanya hidup untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak pernah habis. Itulah keinginan-keinginan nafsu, dan itu bukan orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Bukan seperti itu yang dipanggil oleh Allah. Karena sesungguhnya masuklah di dalam golongan hamba-hambaku, orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, maka disebut hamba nafsu. Maka hati-hatilah, bukan nafsu yang menciptakan kita. Sesungguhnya yang menciptakan kita adalah Allah. Mengapa kita mesti menyerahkan diri kita kepada nafsu? Sementara setiap nafsu pasti membinasakan. Pasti membinasakan, karena sifat dari nafsu itu merusak. Jadi jangan dianggap nafs diri dalam nahwu saraf, nafs diri jiwa, jangan dianggap itu nafsu mutmainnah, itu nafsu yang tenang. Bukan, tidak ada nafsu di dalam hal kajian seperti ini. Nafsu memang diciptakan untuk bersifat merusak. Maka itulah sebabnya dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang, diri-diri yang tenang. Bahwa diri-diri yang tenang inilah yang akan kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam ketenangan, maka di saat sakaratul maut, dalam keadaan ketenangan, rasakanlah bahwa kita di dalam ketenangan, kita di dalam cahaya Allah. Rasakan pada saat sakaratul maut, rasakanlah bahwa kita berada di dalam diri ketenangan. Karena yang dipanggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, masuklah di dalam jamaahku, masuklah di dalam hamba-hambaku, dan masuklah di dalam surgaku. Surga dimaknai adalah kenikmatan. Jadi itu, pakailah pakaian ketenangan, bahwa sesungguhnya ketenangan itu adalah kunci rahasia daripada keselamatan. Ketenangan di dalam beribadah, ketenangan di dalam hidup, ketenangan di dalam berbuat,
Jiwa ketenangan ini tidak akan didapat kecuali di landasannya adalah iman. Dudukan daripada cahaya ketenangan ini ada pada iman. Karena iman itu akan melahirkan cahaya ketenangan, iman itu akan melahirkan ketakwaan, iman itu akan melahirkan keselamatan. Dudukannya pasti selalu iman dan amal soleh, iman dan takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali di dalam keadaan Muslim berserah diri. Ya Allah, aku berserah diri atas segala kehendak-Mu, aku berserah diri atas segala apa keinginan-keinginan-Mu, sehingga selamatlah manusia. Ketika mengikuti keinginan-keinginan nafsu, yakin dan percaya orang-orang yang mengikuti keinginan nafsu tidak ada yang bahagia. Yakin dan percaya mereka hanya mendapatkan kesenangan tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kenapa? Mereka menghabiskan bahkan membeli berbagai kesenangan hanya untuk mencari kebahagiaan, tetapi tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya ada dudukannya di dalam iman, di dalam ketaatan. Tanyakanlah orang-orang yang beriman, tanyakanlah orang-orang yang pasti mereka bahagia. Dia tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, dia tidak peduli karena kepedulian dan ketenangan hatinya hanya bersama Allah. Itulah yang mereka rasakan. Dia tidak peduli karena cahaya iman itu adalah cahaya ketenangan. Tidak ada ketenangan kalau tidak ada iman. Tidak ada, mustahil. Banyak orang-orang yang mencari kesenangan di barbar, dia tidak menemukan kebahagiaan. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kesepian, mencari kebahagiaan. Hidup tiada bertujuan. Seandainya mereka memiliki cahaya iman, seandainya mereka memiliki ketakwaan terhadap Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepadaku, bertobatlah, kembalilah sebelum kematian mendatangimu. Setiap yang hidup pasti akan mati. Hanya kesempatan di dunia ini orang bisa beramal, tidak akan bisa beramal orang di akhirat. Yang ada hanya penyesalan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Wahai, bukankah kau berasal dari dunia? Mengapa engkau meminta kembali ke dunia? Bayangkan, hidup ini hanya singkat. Ketika mati sekitar 80 tahun, jangan disangka di alam akhirat 80 tahun. Tidak. Dia jauh lebih panjang sampai akhir kiamat. Ketika di saat itu tersiksa, setiap pagi dan sore ditunjukkan neraka tempatnya di sana, jiwanya terganggu. Sementara jiwa-jiwa mukmin kembali ke mutmainnah, ke jiwa yang tenang. Itulah tadi, kembalilah kepadaku dan masuklah di dalam surgaku. Makna surga itu adalah ketenangan, makna keselamatan. Jadi itu tetap. Nah, nanti pada saat di akhirat nanti semua jiwa-jiwa akan dikembalikan, menyatu kembali dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan, semua perbuatannya di dunia. Jadi di dunia ini hanya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Di akhirat tidak ada, di alam kubur tidak ada. Mereka hanya menyesal, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin bersedekah. Bayangkan, aku ingin bersedekah. Hanya ingin bersedekah saja. Ingin sejenak bersedekah. Berarti ada sesuatu rahasia besar di dalam bersedekah itu. Itu gambaran bahwa perjalanan fase kita adalah perjalanan dari alam roh menyatu ke dalam alam jiwa, masuk ke alam rahim, kemudian kita di alam dunia ini selanjutnya akan masuk ke alam kubur. Alam kubur sangat panjang, kemudian alam akhirat, alam kebangkitan. Inilah fase perjalanan kita yang mesti kita terus sadari. Maknanya adalah bangkitkanlah cahaya keimanan. Sebab itu adalah anugerah besar. Jangan buang cahaya keimanan itu. Itu sangat berharga, sangat-sangat berharga. Jangan sepelekan. Jangan tukar dengan kesenangan-kesenangan sehingga cahaya keimanan itu hilang, redup. Jangan beristiqamah di dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah. Alhamdulillah, ini yang perlu dijaga betul-betul, terutama jiwa-jiwa ketenangan. Jiwa-jiwa ketenangan juga itu didapat dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Dan jangan saling iri mendengki, jangan saling ada dendam, jangan ada gosip macam-macam. Tidak ada gunanya semua itu, karena telinga juga harus dijaga, lisan juga harus dijaga. Jangan sampai berkata yang tidak-tidak.
Itu semua itu, jiwa-jiwa ketenangan, tidak ada iri dengki apa semua. Bagaimana mau tenang kalau sifat-sifat itu masih ada di dalam diri kita? Maka dibuang semua sifat-sifat itu, tidak ada gunanya. Itu supaya kita meraih ketenangan jiwa. Jadi ini adalah nasihat-nasihat cinta, bahwa segala-segala yang merusak pikiran kita, buang-buang jauh-jauh. Segala yang merusak hati kita, buang jauh-jauh itu semua. Karena kita tidak akan mencapai ketenangan kalau kita saling istilahnya dendam-mendendam, gosip-menggosip. Gosip itu memang nikmat, tapi nikmat nafsu. Itu nikmat yang dimurkai, yang tidak disenangi Allah. Jadi jangan pelihara seperti itu. Kalau mau mendengar, tutup aja telinga. Saya tidak suka mendengar hal-hal yang jelek. Itu yang seperti itu, supaya kita mendapat ketenangan jiwa. Kemudian kedua, untuk mengatasi keinginan-keinginan, karena setiap manusia itu adalah keinginan, dan keinginan itu adalah rata-rata nafsu. Untuk mengatasi keinginan-keinginan itu adalah dengan banyak bersyukur. Karena prinsipnya orang menyangka bahwa ketika mereka tidak mengikuti keinginannya, tidak bertambah sesuatu itu. Padahal di dalam hakikinya Allah katakan, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jadi kunci dari bertambahnya nikmat itu, apakah nikmat iman, nikmat harta, nikmat ilmu, dan segalanya, kuncinya ada pada bersyukur. Supaya keinginan-keinginan itu tidak terus berlanjut atas diri kita, maka hentikan segala keinginan-keinginan itu dengan banyak bersyukur. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Itu kunci daripada ketenangan hidup. Karena kalau tidak, keinginan-keinginan akan terus muncul pada diri kita. Inilah pesan hikmah yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ceramah khutbah Jumat beberapa Jumat lalu itu agak tegas. Maknailah bahwa ketegasan itu sampai kami harapkan masuk sampai ke hati, agar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Memang agak tegas waktu itu, tapi alhamdulillah kalam ini kalam hikmah yang kami sampaikan pada saat ini. Artinya, gunakanlah jiwa-jiwa ketenangan untuk kita hidup, untuk kita berdampingan dengan siapapun, supaya kita hidup dalam keadaan suasana tenang. Karena memang Islam, baginda Rasulullah diutus membawa sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.